Selamat pagi, Miss Sylvie. Saya Lintang Prameswari dengan NIM 010172101115. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas analitik bisnis dari sesi asinkronus kelas minggu ini. Saya telah mengcopy 3 data dari open source yang telah diberikan. Yang pertama ini mengenai data health. Dalam data health, saya akan mencoba mencari frekuensi dan juga bar chart-nya. Untuk mencari frekuensi, menggunakan rumus counting. Lalu, dipilih range datanya, lalu titik koma, dan kriteria yang pertama yang dicari adalah fair. Apostrof fair, apostrof lagi, tutup kurung. 26. Bisa juga menggunakan cara COUNTIF dalam kurung, pilih datanya, titik koma, langsung diklik yang D. D4. Oke. Tarik. Jumlah datanya ada 150 sesuai dengan data yang diberikan. Untuk membuat bar chart, bisa dengan memblok hasil dari frekuensi yang tadi sudah dicari, terus pergi ke menu insert, lalu pilih bar chart. Ini adalah bar chart dari kita masuk ke data yang kedua, yaitu mengenai healthy living. Di sini saya diminta untuk mencari deskriptif statistik, histogram, z-score, Sharpe ratio, dan juga correlation di antara variabel yang ada. Untuk mencari deskriptif statistik, karena datanya cukup banyak, jadi saya menggunakan menu data, lalu data analysis, lalu di sini saya akan memilih deskriptif statistik, klik OK, input range-nya hanya yang menggunakan data-data yang bersifat numbering. Lalu label in first row, diklik, output range-nya ini saya akan mencoba di G2. Klik OK. Ini merupakan deskriptif statistik yang keluar. Ada mean, standard error, median, mode, standard deviation, dan juga lain-lain. Lalu untuk membuat histogram, ada dua cara. Yang pertama menggunakan data analysis, yang kedua menggunakan insert chart manual seperti yang sebelum kita gunakan dalam membuat bar chart. Untuk membuatnya menggunakan data analysis, kita akan mengklik data analysis, lalu pilih histogram, oke. Input range-nya ini hanya bisa per variabel atau satu variabel saja. Input range, terus output range-nya di G21. Tuh, chart output diklik apabila ingin mengeluarkan histogramnya. Klik OK. Ini keluar. Kelemahan dalam menggunakan data analisis ini adalah kita harus menentukan terlebih dahulu bin range-nya. Apabila tidak menentukan bin-nya dulu, maka yang keluar akan secara otomatis dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita juga bisa membuatnya secara manual, yaitu dengan memblok data yang ingin digunakan, lalu klik insert, lalu ke bagian histogram. Klik OK. Ini adalah contoh histogram yang kita buat secara insert manual. Di sini kita bisa mainkan tampilannya apabila kita menginginkan intervalnya diatur, kita bisa klik 2 kali barnya itu, lalu nanti keluar format data series. Di sini bisa dipilih, bisa dengan auto, melalui beberapa interval panjangnya atau berapa banyak interval kelas yang diinginkan.
Misalnya di sini saya ingin membuat 5, berarti nanti akan keluar 5. Jika 4, akan keluar 4. Seperti itu. Kita juga bisa edit. Kita juga buat untuk data-data yang lainnya. Selanjutnya adalah mencari Z-score. Z-score bisa dicari dengan menggunakan data-data yang sudah ada dalam deskriptif statistik yang di awal sudah kita buat. Untuk maksimum Z-score dalam healthy sama dengan sama dengan dalam kurung maksimum dikurangi dengan mean tutup kurung dibagi dengan standar deviation-nya. Untuk yang minimumnya sama dengan selisih antara minimum dengan mean dibagi standard deviation. Seperti ini. Untuk mencari Sharpe ratio, kita diberikan risk-free rate 3,5%. Jadi, Sharpe ratio-nya adalah sama dengan dalam kurung mean dikurang dengan risk-free rate-nya 3,5 dibagi dengan standar deviation-nya. 3,5. Oke. Ini adalah data yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan mencari correlation. Untuk mencari correlation, kita menggunakan data correlation di data analysis. Kita klik correlation, klik OK, input range, di sini sampai sini, lalu output range-nya kita pilih, klik OK. Maka korelasi antara variabel-variabelnya akan muncul secara otomatis. Untuk sheet data yang terakhir, ini mengenai high school SAT, di sini ada data math dan writing. Sama kita juga akan mencari deskriptif statistiknya, seperti tadi menggunakan data analysis, klik deskriptif statistik, klik OK, input range, output range-nya kita pilih G2. Oke, akan keluar. Lalu histogramnya juga sama, apabila menggunakan data analysis. Kita klik range-nya sampai sini saja, tutup. Output range-nya kita pilih sini. Klik OK. Maka ini akan keluar mengenai frekuensi datanya dan juga histogramnya. Apabila menggunakan inserting chart secara manual, dapat menggunakan, kita blok dulu, lalu insert, histogram, pilih, akan keluar. Di sini kita bisa atur mengenai berapa banyak bin yang ingin digunakan atau intervalnya. Klik saja 2 kali, lalu akan keluar di sini. Misalnya saya ingin membuat histogram dengan 5 interval kelas. Oke, ini adalah hasilnya. Lalu kita edit chart title-nya. Oke, sekarang kita ingin mencari Z-score. Z-score-nya apabila yang maksimum sama dengan dalam kurung selisih antara maksimum dengan mean atau rata-ratanya dibagi dengan standard deviation. Oke. Untuk minimumnya sama dengan dalam kurung mean
dikurang min dikurang rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Oke. Sharp ratio dengan risk-free rate yang sama, rata-rata dikurangin 3,5%. Di sini komputer saya menggunakan kom. Dibagi dengan standar deviasi. Untuk correlation-nya menggunakan data analysis, tools, kita klik data analysis, pilih correlation, klik OK, input range-nya, sampai sini saja. Terus output-nya di sini. Klik OK. Selain itu, sebenarnya saya juga diminta untuk mendeskripsikan mengenai min dan juga median. Di deskripsi statistik sudah keluar mengenai min dan median, yang mana min itu adalah nilai rata-rata dari datanya, sedangkan median itu adalah nilai tengah dari datanya. Jadi, apabila median itu harus diurutkan berdasarkan range dari yang tertinggi, dari yang terkecil yang tertinggi, itu sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.